Saya Ray Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Nah, kita kan sudah 2 tahun nih nggak pernah mudik, dan kali ini kita kembali mudik. Setelah menunggu karena ada pandemi corona, dan kembali lagi BUMN setelah bertahun-tahun yang lalu selalu membuat mudik, dan kali ini buat mudik lagi. Dan kali ini temanya adalah mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Kenapa? Karena kita pengen juga dong yang mudik itu tetap menjaga kesehatan. Makanya yang mau mudik harus tetap divaksin. Dan ini adalah kolaborasi antara Jasara Harja, KAI bersama dengan 25 BUMN lainnya. Menyediakan 510 bus dan 24 gerbong kereta api. Dan total yang diberangkatkan mencapai 40.000 pemudik, terdiri dari 20.000 pemudik lewat bus dan 20.000 pemudik lewat kereta api. Tanggal keberangkatannya mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 April di Gelora Bung Karno, dan di kereta api tanggal 27 April sampai tanggal 1 Mei di stasiun Pasar Senen. Dan ada 12 tujuan kalau kita naik bus, yaitu Kuningan, Cirebon, Purwokerto, Pati, Magelang, Ngawi, Madiun, Wonogiri, Sragen, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Malang. Sementara untuk kereta api ada 5 kota tujuan: Semarang, Solo, Jogja, Malang, dan Surabaya. Moga-moga mudik yang sudah lama tidak kita lakukan memberikan silaturahmi yang baik untuk kita semua dan untuk keluarga. Udah tahu kan kalau BUMN memiliki industri strategis yang bergerak di bidang militer. Nah, kali ini perusahaan-perusahaan ini yaitu PT Dirgantara Indonesia yang membuat pesawat terbang, PT PAL Indonesia yang membuat kapal, PT Pindad yang memproduksi senjata, PT Dahana yang memproduksi bom, PT LED Industri yang merupakan industri untuk membuat sistem, ini bergabung dan menjadikan sebuah holding yang dinamakan dengan Defense ID. Dan kemarin di Jawa Timur tanggal 20 April 2022, Pak Jokowi meresmikannya bersama dengan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan dengan Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Erick menargetkan ke depan Defense ID akan menjadi top 50 perusahaan militer terbesar di dunia. Dan apa sih manfaat dari holding ini? Yang pertama, sudah pasti meningkatkan kemampuan finansial serta akses pendanaan. Yang kedua, memperluas pasar industri pertahanan ke skala regional dan internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan bargaining power dalam kerjasama alih teknologi dengan mitra asing. Yang keempat, mengintegrasikan industri pendukung energetik material, pengembangan supply chain, mendukung program prioritas pemerintah. Dan jangka panjang adalah membangun kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan keamanan, baik itu untuk TNI dan Polri. Semoga dengan langkah ini Indonesia berjaya dan Indonesia mengandalkan terus produk-produk dalam negerinya. Nah, kita sekarang masuk ke produk BUMN. Dan produk BUMN ini yang pertama, kita tahu kan Indonesia saat ini sedang menuju proses digitalisasi, khususnya untuk pertelevisian. Kita tahu lama sekali kita berada dalam teknologi analog, dan kita sekarang berangkat ke digital. Dan sudah pasti kalau dengan digital maka siarannya akan makin jernih. Kemudian yang lebih hebat, makin banyak channel-channel yang bisa dinikmati. Karena dengan digital pemakaian frekuensi akan semakin efisien. Dan kali ini untuk mendukung itu, teman-teman dari PT Inti menggenjot produk set-top box, yaitu alat kecil yang menjadikan TV analog kita bisa menjadi TV digital. Dan mereka akan memproduksi sekitar 630 unit setiap harinya dan terus meningkat menjadi 1.000 unit per harinya. Dengan langkah ini, maka akan ada 2 sertifikat yang akan mereka lakukan. Yang pertama, sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan yang kedua, sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan cara ini kita nggak perlu impor set-top box, karena PT Inti menyiapkannya untuk masyarakat Indonesia bisa menikmati TV digital. Lagi-lagi kita akan masuk ke digital, dan kali ini kawan-kawan dari asuransi khususnya Askrindo yang melayani petani membuat sebuah aplikasi digital untuk para petani sehingga gampang untuk dilayani.
Dan ini akan meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan pengajuan klaim. Jadi nanti pengajuan klaim itu cukup dengan online. Akan ada beberapa program mereka. Yang pertama BIMAS, KUT, PIRTrans, PRPTE, KUR, sampai dengan KMKPen. Apa sih yang diberi nama oleh Askrindo dengan aplikasi ini? Aplikasinya bernama DigiAsk 4.0. Dan nanti aplikasi ini bisa di-download di sistem Android dan iOS. Dengan transformasi yang dilakukan oleh Askrindo ini, diharapkan peningkatan laba mereka juga akan makin baik. Karena tahun sebelumnya pun, yaitu tahun 2020, laba mereka 1,1 dan meningkat 1,5 triliun. Dengan cara ini, semoga laba juga akan makin baik, bisa menyumbang dividen untuk bangsa Indonesia. Buat masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Jombang, yang selama ini kalau mudik agak susah karena ada daerah yang tidak begitu nyaman untuk dilalui, menghubungkan antara Jombang Utara menuju Jombang Selatan. Ini adalah jembatan sepanjang 1,27 km, panjang loh. Dan ini berada di atas Sungai Brantas di Kabupaten Jombang. Dan pastinya dilalui dan akan berpengaruh terhadap 3 daerah, yaitu Nganjuk, Mojokerto, dan Lamongan. Dan jembatan ini dibangun oleh kawan-kawan waskita. Diharapkan dengan cara ini maka yang selama ini waktu tempuhnya mencapai 30 menit sekarang tinggal 10 menit. Dan hebatnya strukturnya itu berbentuk flyover yang berbentuk huruf Y. Semoga para pemudik kali ini semakin menikmati hebatnya infrastruktur Indonesia yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan supaya masyarakat tahu, nama jembatannya adalah Jembatan Peloso. Diharapkan dengan langkah ini, dengan pembangunan ini, mudik semakin lancar dan masyarakat Indonesia bisa menikmati pembangunan infrastruktur saat ini. Tahu kan coffee shop yang sangat terkenal di dunia? Udah pasti, namanya Starbucks. Tapi tahu nggak, kalau di sana juga dijual teh. Jadi teman-teman tidak hanya bisa beli kopi, tapi juga bisa beli teh. Dan lebih hebatnya, ternyata teh yang dijual di Starbucks ini diproduk oleh kawan-kawan dari PTPN. Dan tahun 2022 ini, PTPN berhasil meningkatkan ekspor teh ke Starbucks Corporation sebesar $496.000. Ekspor ini meningkat 54% dibandingkan tahun lalu yang senilai sebesar $322.000. Bersamaan dengan itu, Starbucks juga memberikan CSR-nya kepada pemberdayaan wanita di sekitar kebun teh PTPN. Ini kolaborasi yang saling support antara Starbucks dan PTPN. Buat masyarakat Sumatera yang sekarang lagi mudik, udah bisa kan merasakan jalan tol, baik itu dari Lampung sampai ke Palembang, dan juga ada dari Aceh, di Sumatera Utara juga, dan ini masih belum selesai. Nah, penyelesaian jalan tol ini membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, yaitu Hutama Karya, juga mengajak salah satu ataupun lembaga SWF yang baru dibangun oleh Indonesia, yang dinamakan dengan INA. INA diajak dan digandeng oleh teman-teman dari HK untuk berinvestasi jalan tol yang akan dibangun oleh kawan-kawan dari Hutama Karya. Dan tidak hanya itu, INA juga melakukan sebuah kolaborasi dengan waskita dengan tujuan melakukan investasi sehingga waskita juga bisa mempercepat pembangunan jalan tol yang menjadi proyeknya teman-teman waskita. Diharapkan dengan langkah ini, maka jalan tol Trans Sumatera yang mencakup ruas tol Bekahuni, Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Medan, Binjai, semoga dengan kerjasama dan kolab ini, pembangunan bisa diselesaikan dan masyarakat Indonesia bisa menikmati jalan tol yang terbaik di Indonesia. Demikianlah produk-produk kerennya BUMN. Semoga minggu depan kita akan bisa menengok lagi apa berita dan produk terbaik BUMN yang berguna untuk bangsa dan negara Indonesia.